wabarakatuh sahabat tani. Ketemu lagi di video saya seputaran tentang tanaman durian. Nah, di sini tanaman durian yang dimana 1 minggu lebih kemarin saya kasih penyemprotan untuk perawatan daun ya. Karena sebagian ada yang terpapar oleh hawar daun, termasuk yang sana, yang ini juga ya. Tapi sekarang masa pemulihan dan alhamdulillah, walaupun baru 1 kali, dan akan 1 kali lagi saya diberikan penyemprotan untuk pestisida, fungin dan insek supaya tidak terpapar lagi ataupun sudah berhenti daripada serangan hawar daun dari jamur-jamur infestan dan jamur-jamur lainnya sahabat tani rudin. Nah, di video sebentar hari ini saya informasikan kapan katanya durian bisa berbuah atau kapan dibuahkan. Tergantung sahabat tani rudin. Sepemahaman saya, kalau tanaman durian yang ditanam dari bibitannya seedling awalnya ya, beliau yang katanya itu di kolom komentar itu bisa 10 sampai 15 tahun. Udah 10 tahun tidak berbuah, itu ditanamnya ya kan saya tidak tahu nanam dari bibit apa, generatif apa bibit vegetatif. Kalau bibit generatif itu kan dari bibit seedling, biasa dari biji ya. Itu memerlukan proses waktu yang lumayan cukup lama, itu pun dirawat ya 10 sampai 15 tahun. Karena bapak saya dulu pernah punya gitu kan, tinggi menjulang lebih daripada 50 meter gitu. Memang udah tua banget gitu. Isiannya bagus dalamannya, coba kan sudah ditebang. Nah, kalau dari generatif ini tergantung juga dari vegetatif tuh kapan saatnya pohon durian bisa dibungakan begitu kan sahabat tani. Kalau masih dalam keadaan terubus seperti ini ya, walaupun sudah generatif kan saya tidak akan berani. Pupuk bukan tidak bawa terus, saya kemana-mana bawa pupuk di dalam tas saya. Kalau masih terubus kayak gini, walaupun usia yang udah 5 tahun, apalagi di bawah 5 tahun ya, saya nggak berani sahabat tani. Karena dia masih masa pemulihan dari masa vegetatif mau ke generatif gitu kan. Dibiarkan dulu, sabar aja dulu. Lagi pula di sini kan cuacanya baru aja tidak ada hujannya itu beberapa hari saja. Nah, ini pun suhunya tidak panas, masih lembab begitu sahabat tadi durian. Ya, termasuk itu tuh banyak terubus juga tuh, ini udah besar banget. Pohon ditunggu dulu daunnya ditunggu sampai tua, dan ini pun baru 1 kali masa penyemprotan. Oke, jadi begitu sahabat tani. Jadi tunggu dulu ya, tunggu dia sampai tua. Nah, ini daun-daun terubus seperti ini, tunggu tua dulu ya. Dan 1 kali lagi saya lakukan penyemprotan dulu, jadi harus sehat dulu daunnya. Gitu. Dan bunga kemarin pun di sini buahnya ya, yang tahun kemarin tuh buahnya di sini nih, di batang ini, dahan ini. Masuk ini juga tuh. Ini udah tua semua dahannya, gitu. Tinggal tunggu waktu aja dan dipupuk dengan pupuk dosis yang tepat, jarak yang tepat juga begitu sahabat tani. Ini besar sekali ya. Tuh, ini tinggal disehatkan dulu untuk kebulnya, jamurnya apa gitu. Sekaligus dibantu cuaca panas begitu ya, supaya kutu kebul tidak terlalu begitu banyak mendekat. Jadi kan ketika kita berbuah atau berbunga pun, kalau kutu kebulnya masih banyak, bunga buahnya juga kan gugur. Dan di samping itu, kalau pengalaman saya masih terubus kayak gini, masih bermunculan terubus kayak gini tuh sahabat tani, ketika kita pupuk monokalium fosfat misalkan, itu yang terjadi apa? Pada daunnya itu gosong, sakit, kering semua dan gugur hingga menyebabkan kematian begitu kan. Tinggi banget ini duri hitam. Dan insya Allah di tahun ini tinggal tunggu kemarau. Mungkin proses daripada terubus daun baru seperti ini ya, butuh waktu prosesnya sekitar 1 bulan. Itu pun kita bantu juga dengan penyemprotan kutu kebul ya. Besok insya Allah akan saya lakukan penyemprotan biar tidak dirusak tanaman duriannya ya, biar tidak menguning juga daun-daun seperti ini. Jadi harus kita jaga ya, seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya begitu sahabat tadi. Jadi begitu ya, ini bukan untuk mengajari siapapun, hanya sekedar berbagi sharing dan informasi kepada para sahabat tani durian dimanapun berada.
Ya, tunggu dulu mungkin ya, kalau di video Pak Agus itu, Pak Agus sudah program pembungaan tanaman durian, karena mungkin di daerah beliau itu cuacanya sudah mulai panas ya, dan mungkin kondisi tanaman duriannya juga sudah tidak terubus seperti ini, sudah tua mungkin ya. Kalau tempat saya kan baru saja, tidak terubusnya baru saja begitu sahabat tani durian. Ini kan masih remaja. Kemudian yang ini juga masih banyak ke atas itu daun mudanya terubus, dan ini triple tree planting, musang king, duri hitam dan matahari gitu. Masih pada terubus. Jadi memang sabar sajalah, sabar sampai waktunya pun nanti tidak akan kemana kalau alam sudah bicara ya, dan biarkan juga tanaman ini bicara juga. Nanti dia responnya seperti apa ketika tanaman duriannya sudah mulai dia siap untuk dibungakan, dia kasih respon ke kita ya. Daunnya sudah tua semua, hijau pekat, daun-daun mudanya sama seperti tanaman buah yang lainnya ya, kalau masih banyak terubus. Dan nanti bunganya pun mending dia berbunga. Ini kalau daunnya rusak seperti apa ya, kasihan, biarin aja dulu. Dan tulas-tulas air yang di dahannya setelah saya penyemprotan, saya lakukan pruning tulas-tulas air ini. Ini batang utamanya sudah seperti ini, tinggi besar sekali sahabat ya. Bukan tidak mampu ini untuk berbuah, mampu sekali. Cuma kan dilihat aja situasi dan kondisinya, tanaman duriannya seperti apa, sehat apa tidak kan gitu. Kalau sehat ya siap kita bukakan, dan itu pun dirawat dulu dengan melakukan insek dan fungi untuk menghalau abakus mulih. Lebat sekali daunnya ya, daunnya sangat sehat sekali. Tunggu dari dulu, itu akan mungkin di daerah saya kan cuacanya masih belum ini, belum benar panasnya, belum stabil. Nanti ditunggu aja ketika musim panasnya betul-betul kemarau pas mau menghadapi puncak-puncaknya, baru kita ini. Malah ini yang double planting ini tidak begitu terubus ya, tidak begitu terubus, tapi alhamdulillah sehat. Tapi sayang aja umurnya kan belum 4 tahun. Kalau dari umur belum, usianya belum 4 tahun. Ini perlu kesabaran juga. Ini kalau mau mengulati satu buah, kenapa tidak ya kan? Bawor dan ini musang king yang double. Tinggal bagian atasnya saja nanti dipangkas yang mengarah ke depan, dan yang dari depan ke belakang pun akan pangkas. Yang disisakan ke pinggir aja. Tadinya kan tujuannya untuk optimalisasi lahan dan naikkan produksi. Begitu sahabat tani rugi. Jadi sahabat sabar saja dan terus disehatkan atau dirawat pertumbuhannya, memang betul-betul sampai sehat. Ini yang di atasnya, yang di bawahnya itu masih banyak ya, pohon durian masih banyak. Ini yang bagian-bagian atasnya dulu. Kemarin pun durian hitamnya ada yang digerogoti penggerak batang, cuma sudah saya obati. Biasanya sudah saya obati fungi dan insek, biasanya langsung kering gitu lebih daripada 1 minggu. Begitu. Nah ini nanti pun akan proses pemruningan beberapa ranting yang kecil yang berdempetan dan tidak ada fungsi ya kan gitu. Nanti pun dipelihara pun yang ngabisin nutrisi dan tidak akan ada buah. Di samping itu konsentrasi sinar matahari tidak akan begitu maksud dengan optimal. Begitu sahabat tani ya. Untuk bawor yang dimana bawor ini sudah usia 3 tahun, tingginya kita ampun. Ini pun masih banyak keluar daun muda. Tunggu aja nanti sampai dia usia betul-betul daunnya tua.
Jadi begitu ya sahabat tani Rian, tunggu aja kalau yang dari seedling udah usia 10 tahun, ditunggu sampai usia 15 tahun. Kalau memang mau cepat, dipangkas saja bagian atasnya, di top pruning, tapi ditutup biar tidak kena hujan. Ataupun di pruningnya boleh, dipangkasnya top pruningnya pada saat musim kemarau tiba, untuk mempercepat ke masa generatif dan masa pembungaan. Kemudian di pruning juga, dirawat ya. Begitu informasinya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada yang nambahin silahkan kolom komentar, dan jika ada yang bertanya juga silahkan terus kolom komentar, dan insya Allah akan saya balas semampunya saya. Terima kasih sahabat tani Rian bagi yang sudah menonton. Ketemu lagi di video saya berikutnya seputar tentang tanaman durian dan lain sebagainya.